Halo teman-teman, apa kabar? Oke, saya sudah habis pemanasan nih teman-teman ya. Jadi sudah bergetar gitu ya. Jadi energinya sudah bergetar, endorfinnya sudah mulai keluar, begitu kan? Sudah mandi matahari. Seperti yang tadi saya sampaikan, saya akan membagikan satu renungan teman-teman. Ya, renungan ini saya dapat dari buku ya, juga dari video ya. Jadi kalau Anda mau dengarkan, nanti Anda bisa cari ya. Menjadi pahlawan dalam kisah hidup kita ya. Jadi judulnya Anda cari di YouTube, Menjadi Pahlawan dalam Kisah Hidup Kita. Nah, saya akan bagikan renungan ini ya lewat persepsi saya, ya lewat opini saya. Karena halo Pak Putra, oke ya, Putra KM ya. Oke. Karena kalau Anda mau eksis di dunia online teman-teman ya, jadi mau bikin konten, itu kita harus tahu bahwa di internet teman-teman, itu yang paling penting adalah yang mau didengarkan oleh orang itu adalah opini ya. Jadi opini itu apa? Persepsi Anda. Ya, jadi dunia ini ingin mendengar satu lagi dari suara Anda, teman-teman. Ya, jadi oleh karena itu ya, saya melihat apa sih yang kelebihan yang saya miliki begitu ya, selain membuat renungan seperti ini, teman-teman. Adalah bahwa saya bisa membagikan review, teman-teman. Ya, kemarin saya sempat sebagai agen properti ya, sekitar 3-4 bulan. Pada saat itu saya cari rumah-rumah begitu ya, teman-teman ya, rumah, villa, ya properti. Kemudian saya review. Ya, nah pada saat saya review itu, ya banyak sekali teman-teman di kantor yang bilang, wow, review kamu bagus. Ya bahkan orang yang punya rumah yang saya review, mereka bilang, wow, bagus sekali gitu. Ya, nah kenapa bisa begitu teman-teman? Karena fokusnya bukan pada diri kita, ya tetapi pada sesuatu yang lain itu teman-teman. Nah itu yang membuat dia jadi fokus, karena bukan tentang kita, bukan tentang Anda teman-teman. Nah begitu juga selama saya di online teman-teman, itu orang online itu biasanya jualin produknya orang lain. Jadi produknya orang lain itu harus dia review, ya, harus dia pelajari dengan seksama, kemudian dia cari apa kelebihan-kelebihan dari produk itu, mau minyak kesehatan, mau kalung kesehatan, teman-teman. Jadi menjadi tukang reviewer yang baik itu tidak harus Anda bikin produk itu, teman-teman. Nah, ya jadi sama seperti video renungan ini atau artikel ini, teman-teman. Bukan saya yang nulis, teman-teman. Saya hanya mereview, ya, membagikannya kepada Anda. Saya cuma melihat talenta saya untuk mereview sesuatu di luar diri saya. Itu ternyata cukup baik. Ya, orang melihat bahwa wow, ya kamu mereview keren banget gitu. Ya, bahkan saya punya video review tentang channel dan video-video Romo, ya. Antonius Rajabana, teman-teman. Dan dia akhirnya di-share lagi. Ya, sekarang sudah lebih dari 300 pengunjungnya, ya. Oke, saya langsung aja ya, menjadi pahlawan dalam kisah hidup kita. Teman-teman, ya siapa di sini yang punya pahlawan dalam hidup Anda? Ya, kalau saya tanya ke Anda, pahlawan Anda siapa? Ya, ada yang bilang bukan Superman gitu ya, bukan Batman, tapi orang tua kita. Ya, mungkin ayah Anda gitu ya. Bebas saja, teman-teman. Ya, ada yang bilang, oh Tuhan adalah pahlawan saya. Oh, ada yang bilang siapa? Wonder Woman dan seterusnya, ya. Oke, nah Anda dan saya pasti terbiasa nonton film gitu ya. Kalau Anda suka nonton film teman-teman ya, entah di bioskop, televisi maupun saluran streaming begitu ya, nonton film bukan sesuatu yang luar biasa ya. Jadi hampir dari kecil ya kita sering nonton film. Nah kita biasanya pasti ya memiliki tokoh yang kita sukai ya. Kalau saya nih teman-teman, saya suka Superman ya. Kenapa Superman? Karena ya sudah ganteng gitu kan, bajunya biru, merah, celana dalamnya di luar gitu kan, dan waduh sangat heroik sekali ya, selalu menolong orang-orang yang sedang dalam kesusahan. Andai kita bisa jadi seperti Superman. Nah kayak ya karena kita suka berimajinasi begitu ya, saya suka tokoh Superman teman-teman ya. Nah mungkin Anda akan berbeda ya. Ada tokoh yang menjadi pahlawan bagi kita. Nah yang menarik adalah tokoh-tokoh yang menjadi pahlawan bagi kita ini tidak selalu berakhir dengan menang atau kalah. Ya jadi bukan apakah tokoh itu pasti menang gitu ya. Kadang-kadang teman-teman ya kita nonton video atau film begitu ya, ternyata pemeran utamanya kalah teman-teman. Ya kalah ternyata. Ada yang sampai tangannya buntung ya, seperti apa itu ya, The Condor Heroes itu ya, tokohnya tangannya nggak ada akhirnya ya. Oke. Nah oke. Ada tokoh yang kita idolakan yang sungguh-sungguh kita anggap pahlawan, hidupnya malah berakhir dengan tragis gitu ya. Lalu kita bersedih, kita merasa tidak setuju, protes gitu ya. Sebab menurut kita seharusnya dia tidak kalah gitu ya. Tetapi dia tetap pahlawan bagi kita meskipun kalah. Ya, jadi sering ya, Michael Landon itu meninggal sudah teman-teman. Padahal waktu masih kecil ya, ada film namanya Little House in the Small Prairie ya. Itu yang main Michael Landon. Wah itu keren banget ya. Dan dia nggak bisa terbang teman-teman ya. Cuman menjadi ayah yang baik buat istri dan anak-anaknya, tinggal di desa begitu ya, sebagai seorang petani, peternak gitu kan. Itu diceritakan kehidupannya. Mungkin Anda juga pernah nonton film apa kemarin itu ya, saya ada di bioskop,
Losmen Bu Broto ya. Jadi ada juga dulu ya ini ACI ya, Aku Cinta Indonesia, atau Rumah Masa Depan misalnya ya. Jadi kadang-kadang bukan super power gitu ya, tetapi hanya seperti Matias Mucus begitu ya, yang bermain film, atau siapa, atau tokoh-tokoh Anda yang, atau mungkin Bu Broto gitu ya, yang Anda suka sekali, dan pada akhirnya mereka tidak harus menang gitu ya. Mereka bisa menjadi tua, menjadi sakit, dan kemudian meninggal gitu ya. Tapi mereka tetap pahlawan, ya, mereka tetap teringat, ya, kita tetap teringat walaupun mereka kalah. Jadi sebetulnya apa yang membuat tokoh itu pahlawan? Apakah karena dia menang terus? Ternyata tidak, teman-teman ya. Yang membuat dia pahlawan adalah sikap dan keputusan-keputusannya, teman-teman. Nah ini, ya, menarik ya. Jadi yang membuat dia pahlawan adalah sikap dan keputusan-keputusannya. Jadi sikapnya itu, teman-teman, ya. Tidak masalah dia nanti menang atau kalah, yang dia lakukan, ya, putuskan, maupun sikap yang dia tampilkan adalah sikap seorang pahlawan. Jadi yang dia lakukan, dia putuskan, dia maupun sikapnya itu yang ditampilkan itu sikap sebagai seorang pahlawan. Itu yang kita suka, ya. Yaitu selalu memberikan yang terbaik, ya, pada bagian yang dia sungguh-sungguh talented. Nah, ini menarik, teman-teman, ya. Jadi selalu memberikan yang terbaik pada bagian yang sungguh-sungguh talented, ya. Jadi coba kita lihat, teman-teman, ya, ini pelajarannya, ya. Apa yang Anda diberikan kelebihan, ya? Talenta Anda apa? Talenta saya apa? Ya, kalau kita nggak bisa melihat talenta kita, teman-teman, kita akan selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, saya nggak bisa jadi Romo, saya nggak bisa jadi Superman, saya nggak bisa jadi Deddy Corbuzier, ya. Tapi saya punya talenta, saya punya kelebihan gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita memberikan yang terbaik pada bagian yang dia sungguh-sungguh talented? Itu pahlawan, teman-teman, ya. Nah, itulah sikap seorang pahlawan, ya, selalu memberikan yang terbaik dari bakat-bakat terbaik yang dia miliki. Nah, pertanyaannya, Anda sudah belum memberikan yang terbaik dari bakat-bakat terbaik yang Anda miliki? Anda tahu nggak bakat-bakat yang terbaik kita apa? Ya, saya tahu nggak? Nah, makanya tadi di video sebelumnya, teman-teman, saya menghitung, mensyukuri apa-apa yang saya miliki, teman-teman. Ya, bukan hanya bakat, tapi juga aset, juga sumber daya yang memang sudah ada di zaman ini, teman-teman. Saya pernah dengar Anthony Robbins bilang begini, coba bayangkan, Anda tidak harus membuat internet, tapi Anda bisa memakainya dengan harga yang sangat murah. Kalau Anda harus buat dulu internet, teman-teman, ya, baru Anda bisa pakai, wow, ya, maka kita nggak akan bisa pakai internet. Ya, jadi jaringan itu sangat-sangat menguntungkan kita, teman-teman. Jumlah banyak orang yang memakai itu menjadikan sesuatu itu jadi murah, teman-teman. Ya, coba bayangkan kalau di depan rumah Anda ada jalan, ya, jalan ramai yang harus Anda buat dulu, Anda aspal dulu sendiri, teman-teman. Baru Anda bisa keluar, bisa pakai motor Anda atau mobil Anda. Ya, coba bayangkan kalau mobil Anda, ya, sekarang ini harus Anda bikin dulu, Anda yang bikin, baru kemudian Anda bisa naikin, teman-teman. Ya, saya yakin Anda nggak akan punya mobil, sekalipun Anda punya uang untuk membelinya. Ya, begitu juga dengan rumah, teman-teman. Rumah ini, ya, Anda lihat, teman-teman, ya, pemandangannya bagus gitu. Bayangin kalau saya harus nyemen sendiri, ya, bangun sendiri rumah ini, tentu saya nggak akan pernah tinggal di rumah ini, gitu ya. Jadi sumber daya kita itu boleh, ya, dimanfaatkan sebaik mungkin, ya. Anda masih punya baju, Anda punya pikiran, Anda punya mata, Anda punya telinga, punya hati yang masih bisa berdetak, gitu ya. Itu semua adalah talenta Anda, teman-teman. Ya, yang Anda bisa gunakan sebaik-baiknya supaya Anda bisa menjadi pahlawan dalam kisah hidup kita. Jadi cukuplah sudah, teman-teman, kalau kita lihat, ya, wow, gila, Superman itu keren banget, ya, atau Robocop mungkin dulu pernah ada MacGyver gitu ya, ih, gila, keren banget, andainya saya bisa seperti dia. Jawabannya nggak bisa, kita nggak bisa seperti dia, teman-teman. Kita nggak pernah bisa berubah gitu ya. Kalau Anda bunga mawar, Anda ingin menjadi bunga kecubung, ya, atau Anda ingin menjadi bunga melati supaya nggak ada durinya gitu ya, supaya baunya lebih enak gitu kan, nggak bisa, teman-teman. Kita nggak bisa ganti nama, nggak bisa ganti badan kita gitu ya. Kita hanya bisa menggunakan apa yang sudah Tuhan berikan di dalam diri kita, sumber daya yang kita punya, kenalan-kenalan yang kita punya, ya, akses internet, ya. Kalau kayak saya pernah ngeblog sebegitu lama, ya, itu saya bisa mainkan, ya, saya bisa bikin video, saya bisa live setiap hari, saya punya suara, ya, yang kata orang lumayan gitu ya suaranya. Lalu ada juga orang yang bilang, oh, saya nggak seperti kamu pintar ngomong gitu kan. Ya udah, nggak apa-apa, ya, saya pakai aja itu gitu ya. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Ya, jadi selalu memberikan yang terbaik dari bakat-bakat terbaik yang dia miliki, maka dia bisa menjadi pahlawan. Wah, ini perlu digarisbawahi, ya. Nah, sebetulnya itu adalah kisah hidup kita. Ya, jadi
Itu kisah hidup kita, teman-teman. Ini yang penting, teman-teman. Ya, jadi pahlawan tadi Superman dan seterusnya, MacGyver, bukan tentang mereka, teman-teman. Ya, ini adalah hidup kita. Ya, gimana caranya Anda menjadi pahlawan dalam hidup kita? Ya, kita adalah tokoh utama dalam cerita film yang sedang kita susun. Hasilnya tidak masalah. Ya, kita nanti akan menang gilang gemilang atau mungkin kalah. Nggak masalah, teman-teman. Ya, yang penting kita menjadi tokoh utama, menjadi pahlawan dalam kisah itu. Ketika kita bisa memberikan yang terbaik dari bakat-bakat terbaik yang kita miliki, tentu saja bakat terbaik yang kita miliki adalah kemampuan kita mencintai. Itu juga bagian ya dari kemampuan bakat terbaik kita, teman-teman. Kita ini diberi kemampuan untuk mencintai. Ya, ada daya ilahi dalam diri kita. Ya, kalau kita nempel dengan daya ilahi itu, teman-teman, karena Tuhan itu adalah kasih, begitu ya. Kita bisa terus mencintai, mengasihi. Tidak ada batasannya, teman-teman. Ya, dan kita juga punya kemampuan untuk percaya. Ya, kita bisa kemampuan kita percaya atau beriman, teman-teman. Ya, ini yang ditulis sama Romo ya. Nah, Tuhan sendiri ya kalau diukur dari kesuksesan dan keberhasilan, dia tidak berhasil ya dalam hal ini dari sisi Christianity ya, teman-teman ya. Itu karena meninggal dalam usia yang masih sangat muda, 33 tahun ya. Meninggalnya pun begitu mengerikan di atas kayu salib. Tetapi lihat, Tuhan tetap pahlawan bagi kita ya. Dia telah melakukan yang terbaik yang dia bisa ya, dari seluruh kemampuan terbaik yang dia miliki, yaitu mencintai. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya ya. Nah, persoalannya adalah seringkali kita tidak mengenal dan tidak percaya dengan diri kita sendiri. Nah, ini garis bawahi lagi, teman-teman. Ya, jadi persoalannya, masalahnya, teman-teman. Ya, seringkali kita tidak mengenal dan tidak percaya dengan diri kita sendiri. Nah, itu dia tadi, teman-teman. Ya, kita seringkali hanya bisa melihat orang lain, teman-teman. Ya, iyalah Romo bisa 800 video. Dia kan Romo. Ya, sudah jadi Romo 25 tahun gitu ya. Saya siapa gitu. Saya cuma latar belakangnya pengusaha online, teman-teman. Ya, saya suka marketing. Saya bukan orang spiritual. Saya bukan orang rohani gitu ya. Tapi nggak masalah, teman-teman. Nggak masalah gitu ya. Tergantung kita mau atau enggak. Ya, seperti kata Romo, kita ini seperti anak kecil, teman-teman, yang cuma punya 2 ekor ikan dan 5 roti. Ya, tapi di tangan Tuhan, kalau kita persembahkan kepada Dia, bakat kita yang tidak ada apa-apanya itu, teman-teman, itu bisa dilipat gandakan dan menyentuh 5.000 orang, seperti yang Romo lakukan. Ya, ketika kemarin temu kangen, teman-teman, ada 210 orang yang hadir, teman-teman, dan 5 orang memberikan kesaksian, 2 dari luar negeri, ya, 1 dari Jakarta, 1 saya, gitu kan, dan itu luar biasa. Renungan-renungan yang tadinya dibuat nggak sengaja hanya untuk jemaatnya Romo, teman-teman, karena tugasnya dia untuk itu gitu ya, untuk berkomunikasi dengan mereka, meneduhkan mereka, mengajarkan mereka, membimbing mereka. Akhirnya sekarang 12.000 sudah subscribernya, dan itu hanya dalam waktu 1-2 tahun saja ya. Jadi apa yang kita miliki, teman-teman, kalau kita persembahkan ya untuk banyak orang ya, untuk Tuhan, Dia yang akan melipat gandakan, teman-teman. Tuhan tahu kalau niat kita baik, teman-teman ya. Kalau kita membagikan kebaikan, itu akan menyentuh banyak orang. Memang tidak semua orang pasti suka dengan kita, teman-teman ya. Akan ada yang mengkritik kita, ada yang akan bilang, wah kamu begini, kamu itu, kurangnya ini, kurangnya itu. Doesn't care ya. Burung berkicau hanya karena dia ingin berkicau, dia bersuka cita, dia sedang memuliakan penciptanya, ya, bukan karena dia dipuji, teman-teman. Saya sekarang nggak peduli, ya. Nah, oke, jadi persoalannya seringkali kita tidak mengenal dan tidak percaya dengan diri kita sendiri, teman-teman. Kita harus mengenal diri kita sendiri, teman-teman. Ini pelajarannya ya, yang menurut saya. Dan juga percaya dengan diri sendiri. Ya, kalau kita nggak percaya dengan diri sendiri, ya Ki Candy bisa gitu kan, dia botak gitu kan. Ya, Deddy Corbuzier bisa, dia kan artis gitu kan. Nah, kita perlu duduk tenang, mengenal kita sendiri, diri kita sendiri, kelebihan-kelebihan kita, teman-teman. Apa yang kita punya, bukan yang tidak kita punya, apa yang ada di tangan kita, lalu kita serahkan kepada Tuhan, teman-teman, untuk dilipat gandakan. Ya, ketika kita tidak mengenali potensi-potensi diri yang terbaik, kita tidak bisa memberikan yang terbaik. Nah, ini penting sekali, teman-teman. Ya, kalau kita tidak bisa mengenali potensi diri yang terbaik, kita tidak bisa memberikan yang terbaik. Saya percaya, teman-teman, Anda ingin memberikan yang terbaik dalam hidup ini, ya. Anda ingin keluar, bukan hanya tentang diri kita, ya, tentang keluarga kita, tapi bagaimana bermanfaat untuk bangsa ini, untuk dunia ini, untuk Tuhan yang menciptakan, gitu ya. Nah, kita ingin memberikan yang terbaik. Bahkan kita keliru menginginkan sesuatu yang sungguh-sungguh terbaik untuk diri kita dan orang lain. Menginginkan saja keliru, karena kita tidak mengenal diri kita sendiri. Jadi, kalau kita tidak mengenal diri kita, teman-teman, kita bisa menginginkan sesuatu yang keliru. Ya, apa maksudnya? Ya, banyak di antara kita yang tidak bisa bahagia.
ya, tidak bisa menjadi pahlawan bagi hidupnya sendiri. Ini kenyataannya, teman-teman. Ya, kenapa? Karena menginginkan sesuatu yang keliru. Ya, kita kehabisan energi bukan untuk meningkatkan kualitas pribadi. Nah, ini perlu digarisbawahi. Jadi kita kehabisan energi kita ini habis, hidup kita ini energi, teman-teman. Tenaga kita energi, waktu kita energi, ya, sukacita dalam diri kita, ya, semuanya energi, ya. Tapi kita habiskan untuk meningkatkan bukan untuk meningkatkan kualitas pribadi. Berarti kita perlu meningkatkan kualitas pribadi, teman-teman. Ya, memberikan yang terbaik, tetapi malah menginginkan sesuatu yang tidak perlu dan tidak mungkin. Ya, nah, ada loh sesuatu yang tidak mungkin tetapi tetap kita inginkan. Ya, misalnya baru-baru ini heboh tentang BTS, grup band dari Korea. Ya, di McDonald. Yang tidak mungkin adalah kalau kita ingin menikah dengan salah satu personel dari grup band itu. Ya, kita lihat di televisi ada artis-artis yang cantik atau ganteng gitu kan. Coba bayangkan, mungkin nggak kita menikah dengan artis itu? Ya, kecil kemungkinannya atau bahkan tidak mungkin gitu ya. Nah, apalagi grup band dari Korea gitu. Gimana caranya gitu loh, teman-teman. Ya, kita hanya menginginkan dia dan tidak mau kenal dengan yang lain, ya. Ketika dia punya pacar, kita patah hati. Ya, ini namanya nggak perlu gitu ya, teman-teman. Nggak perlu, ini yang ditulis ya. Jadi idola kita itu terus kemudian pacaran dengan orang lain, kita yang kecewa gitu ya. Nah, ini nggak perlu ya, kita menginginkan sesuatu yang salah dan tidak perlu sama sekali. Jadi udah salah, nggak perlu lagi ya. Tapi Romo, itu kan anak-anak ya, mereka biasa menginginkan sesuatu yang tidak penting. Nanti dulu gitu ya. Jadi kalau kita bilang itu kan anak-anak ya, mereka mengidolakan seperti artis Korea dan seterusnya ya. Tapi meskipun kita sudah dewasa, kita pun sering menginginkan sesuatu yang tidak mungkin dan tidak perlu. Contohnya, kita menginginkan pasangan seperti yang kita mau, ya. Nah, itu juga tidak mungkin, ya. Jadi kita ingin pasangan kita ini seperti yang kita mau. Itu juga nggak mungkin, teman-teman. Jadi pasangan yang Anda sudah miliki, Anda ingin mereka berbeda, gitu. Mereka melakukan sesuatu yang berbeda. Itu juga nggak bisa, gitu, teman-teman. Ya, itu juga nggak mungkin. Tapi kita menginginkan terus dan frustasi, ya, karena pasangan kita tidak seperti yang kita mau. Ya, jelas nggak bisa. Wong dia itu bukan kita. Gitu ya, teman-teman. Kalau kita mengendaki dia seperti yang kita mau, ya jelas tidak bisa. Kita menginginkannya saja sudah salah dan tidak penting. Oke, nanti Anda lanjutkan ya, teman-teman ya, di bawah supaya lebih make sense gitu. Kadang-kadang kita hanya menghabiskan energi di situ dan menjadi tidak bahagia. Ya, itu salah satu contoh saja. Masih begitu banyak contoh yang lain. Kita menginginkan sesuatu dan menghabiskan energi kita untuk sesuatu yang sama sekali tidak penting, teman-teman. Ya, jadi bayangkan ya, kita diberi rentang kehidupan mungkin 70 tahun. Ya, Anda punya tenaga, Anda punya kemudaan, Anda punya semangat. Tapi kadang-kadang seringkali kita menghabiskan waktu kita, energi kita, tenaga kita, semangat kita, talenta kita, ya. Dan di bagian-bagian yang kita nggak bisa rubah, seperti kayak tadi mau merubah pasangan kita, ya, dan menjadi tidak bahagia akhirnya, teman-teman. Ya, itu salah satu contoh. Nah, masih banyak contoh yang lain. Kita menginginkan sesuatu dan menghabiskan energi kita untuk sesuatu yang sama sekali tidak penting. Ya, yang penting sekarang ini justru mengubah keinginan kita daripada menginginkan sesuatu yang tidak bisa dan tidak perlu. Lebih baik kita mengubah keinginan kita, teman-teman. Jadi kita rubah keinginan kita. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Ya, dengan begitu kita tidak menginginkan itu lagi. Contoh misalnya, saya pengen terbang gitu, teman-teman. Punya sayap, pengen terbang gitu. Pertanyaannya untuk apa? Nggak perlu, teman-teman. Ya, nggak perlu dan juga nggak penting juga gitu. Ya, tetapi justru mensyukuri apa yang sudah kita terima dan menjadi yang terbaik dari apa yang sudah kita miliki itu. Jadi mensyukuri. Jadi Anda tinggal periksa, teman-teman. Apa sih yang sudah Anda miliki kayak tadi ya? Saya punya akses internet, saya bisa ngeblog, saya bisa bikin video seperti ini, saya bisa olahraga setiap hari. Ya, saya masih punya baju, saya masih punya makanan untuk dimakan. Ya, tempat untuk berlindung begitu ya, nggak kehujanan, kepanasan. Oke, mensyukuri apa yang sudah kita terima dan menjadi terbaik dari apa yang sudah kita miliki itu, teman-teman. Ya, jadi Tuhan sudah kasih apa? Ya, kalau Anda mungkin punya suara yang bagus, Anda bisa bikin renungan juga, ya. Monggo, teman-teman. Ya, kalau Anda pengen tahu caranya, Anda boleh tanya ke saya ya. Atau tunggu kalau saya sudah bikin produk. Ya, nanti saya akan sampaikan ya. Nggak masalah, teman-teman. Kalau itu nilai tambah, kita boleh ya. Supaya saya bisa membeli apa-apa yang saya masih perlukan sedikit tadi, teman-teman. Kalau Anda seorang istri, jadilah istri yang paling baik, ya. Itu yang bisa Anda berikan. Kalau Anda suami, jadilah suami terbaik. Kalau Anda seorang anak, jadilah anak yang terbaik. Itu yang bisa Anda lakukan. Mulailah dari tempat di mana Anda berdiri, karena tempat di mana Anda berdiri adalah tempat yang kudus. Ya, jadi tempat kita berada, tempat kita berdiri, tempat kita mau pergi, apa yang kita sudah miliki, ya tempat ini itu namanya tempat yang kudus, teman-teman. Ya, ketika sudah bisa memberikan yang terbaik dari bakat-bakat terbaik yang kita miliki, jadi memberikan terbaik dari bakat-bakat terbaik, ya,
maka kita sungguh-sungguh telah menjadi pahlawan bagi kisah hidup kita sendiri. Menang atau kalah pada akhirnya bukan hal yang penting. Ya, yang penting kita sudah menggunakan ya yang terbaik ya, dan memberikan yang terbaik. Yang penting kita bisa memberikan yang terbaik dari diri kita, yaitu cinta kita. Ya, cinta kita itu juga energi, teman-teman. Ya, karena kita memang diciptakan untuk itu. Kita diciptakan untuk mencintai, bukan untuk yang lain. Ya, gambarannya sama seperti seekor ikan yang diciptakan untuk berenang di air. Seekor ikan tidak diciptakan untuk berdiri di atas panggung dan menyanyi. Bayangkan, bukan untuk itu. Meskipun itu bisa menjadi peristiwa yang hebat sekali. Kita telah diberi karunia terbesar dan tak terbatas, yaitu kemampuan mencintai. Kita tidak terbatas di situ. Kita bisa mencintai orang baik, itu hal biasa. Kita juga bisa mencintai orang yang benar. Ini agak sulit karena orang benar belum tentu orang baik. Lebih luar biasa lagi, kita bisa mencintai orang yang tidak benar dan tidak baik. Ya, itu luar biasa, teman-teman. Ya, bisa mengampuni ya orang yang sudah nggak baik sama kita. Ya, itu luar biasa. Kalau cuman orang baik sama kita baru kita bisa berbuat baik, itu biasa, teman-teman. Ya, itulah kemampuan kita. Ya, kita mampu, teman-teman. Kita bisa mengasihi orang yang sudah berbuat jahat sama kita. Ya, kita bisa mengampuni mereka. Orang yang menyinggung kita, kita nggak marah, itu bisa, teman-teman. Ya, itu bisa dilatih, itu bisa ditingkatkan. Kita semua memiliki kemampuan itu dan kita bisa meningkatkan kemampuan mencintai itu. Ya, itu kasih itu powerful sekali, teman-teman. Nah, berikutnya kita diberi kemampuan untuk percaya, ya, beriman, yaitu berelasi dengan Tuhan, ya. Karena Tuhan itu tahu segalanya. Dia yang menciptakan bumi dan langit. Bahkan kita dalam kandungan pun dia sudah tahu. Masa depan kita dia sudah tahu, ya. Kalau kita nempel sama dia, hidup kita akan jauh lebih terjamin, teman-teman. Hal ini tidak berarti bahwa kalau kita menginginkan sesuatu yang tidak mungkin karena kita beriman, lalu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Artinya bukan itu, teman-teman. Ya, bukan itu. Iman membuat kita mengerti bahwa apa yang kita inginkan itu berkenan kepada Allah. Itu yang disebut dengan iman, teman-teman. Membuat kita mengerti bahwa apa yang kita inginkan itu berkenan. Ya, itu iman. Dengan iman pula kita bisa menerima apa yang memang tidak bisa kita ubah dan mengerti perbedaannya. Itu iman. Ya, saya punya kelemahan, Anda punya kelemahan, Nick Vujicic punya kelemahan, teman-teman. Ya, dia tidak bisa merubahnya. Dia lahir tanpa tangan dan kaki, tapi dia bisa menerima dan membuat kelemahannya itu menjadi kelebihannya. Nah, itu iman. Ya, ada sebuah doa yang sangat indah, namanya Serenity Prayer, ya, atau doa ketenangan. Ya, bunyi doa itu kira-kira seperti ini. Ya, Tuhan, berilah saya ketenangan supaya bisa menerima apa yang tidak bisa saya ubah. Tetapi berilah saya keberanian untuk mengubah apa yang bisa saya ubah. Ya, dan berilah saya kebijaksanaan, rahmat iman untuk mengetahui perbedaannya. Ya, jadi apa yang bisa kita ubah, apa yang harus kita terima sampai kita dipanggil Tuhan, ya. Lalu berilah saya kebijaksanaan, rahmat iman untuk mengetahui perbedaannya. Disitulah iman. Ya, kita memiliki kekuatan iman yang luar biasa. Ya, teman-teman. Nah, iman itu tidak berarti bahwa kalau kita menginginkan sesuatu pasti dikabulkan asal kita percaya. Bukan itu. Sebab kalau yang kita inginkan jelas-jelas tidak mungkin, ya pasti tidak akan dikabulkan. Cara kerja iman tidak seperti itu. Misalnya kita ingin supaya kita bisa terbang, ya pasti tidak akan dikabulkan sampai kapanpun, karena memang bukan untuk itu kita beriman. Ya, iman justru bisa melihat perbedaan apakah keinginan saya ini berkenan dengan Allah, kepada Allah, dan bisa saya wujudkan, atau keinginan ini tidak perlu dan tidak bisa. Ya, mengubah orang lain seperti yang kita mau jelas tidak bisa. Ya, yang bisa kita lakukan adalah mengubah diri sendiri seperti yang kita mau. Ini penting sekali, teman-teman. Ya, ini perlu kita garis bawahi, dan ini pun saya juga belajar sama-sama, teman-teman, ya. Dengan kita begitu, kita menjadi tuan atas hidup kita sendiri. Ya, Anda ini tuan, ya, nahkoda dari hidup Anda atau bukan? Ya, tergantung dari kita yang harus mengubah diri kita sendiri seperti yang kita mau, teman-teman. Oke. Pahlawan itu justru bertindak menguasai diri sendiri, bukan tergantung atas apa kata dan pendapat orang. Ya, jadi kalau kita masih, saya kecewa karena orang bilang begini, ya, video renungan saya dibilang begini, dibilang kepanjangan, dibilang apapun, ya, kalau kita masih berpikir seperti itu, berarti kita tergantung orang lain, teman-teman. Ya, nah, padahal pahlawan itu bertindak menguasai diri sendiri, bukan tergantung apa kata dan pendapat orang lain. Ya, saya nggak peduli sekarang, teman-teman. Ya, saya membuat renungan karena saya bersuka cita, karena Tuhan sudah baik. Ya, apa kebaikan Tuhan itu yang saya bikin renungan seperti yang dilakukan Romo. Ya, dia tidak hidup berdasarkan pendapat orang, teman-teman. Ya, dia menguasai dirinya dan bisa bahkan mengubah suasana di sekitarnya. Bayangin, dia bisa mengubah suasana di sekitarnya, bukan dipengaruhi oleh suasana atau lingkungannya. Dia bahkan bisa menghasilkan kebahagiaan dari dalam dirinya, bukan dari situasi. Oleh karena itu, pahlawan tidak melambung tinggi ketika dipuji dan tidak hancur ketika dikritik. Karena yang menentukan kebahagiaan adalah dirinya, pengenalan dirinya, dan pengenalan akan kemampuan-kemampuannya. Nah, ini penting, teman-teman. Jadi, kebahagiaan adalah yang menentukan kebahagiaan adalah dirinya.
Ini penting, teman-teman, ya. Jadi yang menentukan Anda bahagia atau enggak itu bukan apa yang Anda miliki, bukan orang lain, bukan lingkungan Anda, bukan situasi, tapi diri Anda sendiri, ya. Pengenalan diri Anda. Jadi kita perlu mengenal diri, teman-teman. Dan pengenalan akan kemampuan-kemampuannya. Jadi Anda perlu kenali kemampuan-kemampuan Anda apa, ya. Dia bisa menghasilkan sukacita dari dalam dirinya sendiri, bukan dari luar. Nah, ya. Jadi sukacitanya itu meluap dari hati, bukan karena orang baik sama dia, bukan karena hari sedang cerah dan lain-lain, teman-teman. Ya, ini waduh, powerful sekali ya. Jadi sukacita tadi ya, sukacita dari dalam dirinya sendiri. Dia bisa menghasilkan sukacita dari dalam dirinya sendiri, meluap-luap. Ya, bukan dari luar yang masuk, tapi dari dirinya, ya, menjadi terang bagi orang lain gitu ya. Oke. Nah, bahkan dia bisa membawa sukacita dan harapan ketika sekitarnya seperti tidak ada harapan. Seperti itu pula ya Tuhan Yesus Kristus gitu ya di kami. Ketika kita ada dalam bayang-bayang dosa dan maut, ya Tuhan meneranginya dengan cinta dan ketaatan kepada Bapaknya, ya. Nah, energinya itu dari dalam. Nah, ini teman-teman, ya, energinya dari dalam. Kita yang menjadi sumber. Wah, ini powerful sekali. Ya, jadi energinya dari dalam. Bukan dari luar, teman-teman. Dalam diri kita ini ada energi, ada sukacita, ada kasih, ya, ada iman tadi, ada kepercayaan tadi, ya, ada kita punya waktu, ya, kita punya talenta, kita punya kelebihan, kita punya kata-kata, ya, untuk memuji, untuk mendorong, untuk mensupport, bukannya untuk membenci, ya, bukannya untuk mengutuk, ya, tapi untuk memberkati. Ya, kita bisa pakai kata-kata kita, talenta kita, ya, kemampuan kita untuk memberkati, menjadi kebaikan untuk banyak orang, ya. Jadi energinya dari dalam, teman-teman. Dari dalam, ini penting banget, ya. Jadi jangan lagi mencari di luar, teman-teman. Ini yang saya pelajari ya. Nah, Anda boleh setuju nggak masalah, ya. Kita yang menjadi sumber, teman-teman. Ya, kita yang menjadi sumber, ya. Maka kalau kita menginginkan menjadi pahlawan dan tokoh utama dalam kisah hidup kita sendiri, mari kita melakukannya dengan cinta yang besar. Ya, dengan cara terbaik yang kita bisa, terutama dalam hal mengasihi dan percaya kepada Tuhan. Itu yang saya temukan juga, teman-teman, ya. Bahwa ketika saya masih mengandalkan diri saya sendiri, kita ini lemah, tuh, teman-teman, ya. Kita ini lemah, kita ini bukan siapa-siapa, kita tidak penting-penting amat. Di antara 7 miliar orang, kita ini seperti tidak terlalu penting, teman-teman. Ya, dibandingkan dunia galaksi yang begitu besar, kita ini tidak terlalu penting-penting amat. Ya, Tuhan yang menciptakan kita, yang menciptakan langit dan bumi jauh lebih penting dan jauh lebih kuat, jauh lebih tahu dari kita, gitu ya. Oke. Ya. Oke, terutama dalam hal mengasihi dan percaya kepada Tuhan. Kita masing-masing adalah grand ambassador bagi diri kita sendiri. Wow. Ya, kita ini grand ambassador, teman-teman. Ya, kalau dikaitkan dengan personal branding, hanya kita yang bisa membangun citra, ya, atau branding tentang diri kita sendiri. Apa yang kita omongkan, apa yang kita lakukan, apa sikap kita, itu akan dilihat, teman-teman. Ya, kita ini grand ambassador bagi diri kita sendiri, ya. Maka yang terbaik yang bisa dilakukan adalah memberikan the best of the best dari diri kita sendiri, ya. Kita tidak pernah akan cukup kalau kita memberikan yang terbaik dari yang kalau kita tidak memberikan yang terbaik, kita nggak akan pernah cukup, teman-teman. Nanti di video yang lain, teman-teman, ya, mungkin hari ini atau besok, saya akan bagikan ada 5 hal, ya, ketika orang-orang di panti jompo, ya, orang-orang yang sudah lanjut usia, ya, ada seorang anak muda pengusaha datang ke tempat itu, ya, lalu bertanya, teman-teman, apa yang membuat Anda tidak bahagia dalam hidup Anda, apa yang Anda sesali, ya. Orang-orang yang masih hidup ini kemudian bercerita ada 5 hal yang mereka sesali, teman-teman. Ya, jadi kalau kita tidak memberikan the best of the best dari diri kita sendiri, kita tidak akan pernah cukup. Ya, kalau kita tidak memberikan yang terbaik dari diri kita yang kita bisa. Jadi orang-orang yang sudah di panti jompo tadi, teman-teman, itu mengatakan 5 hal yang mereka sesali. Ya, nanti di video yang lain, ya, saya akan bagikan, teman-teman. Karena kita diciptakan untuk memberikan yang terbaik, menggunakan yang terbaik yang kita sudah miliki, ya, talenta-talenta kita. Untuk itulah kenapa kita diberikan talenta-talenta itu. Ya, karena itulah kita ingin selalu memberikan yang terbaik. Oleh karena itu kita tidak usah mencari. Karena kalau kita mencari terus, kita justru tidak akan pernah dipuaskan, teman-teman. Akhirnya kita tidak bisa bersyukur, ya. Tetapi mari kita selalu memberi yang terbaik dan meningkatkan kualitas pribadi kita, supaya kita semakin berkualitas dan semakin baik. Nah, contohnya begini, teman-teman. Kalau saya terus belajar, ya, saya terus mendengarkan, saya terus berdoa, ya, mendekat kepada Tuhan, ya, maka saya akan menemukan kualitas diri saya ini jadi meningkat, teman-teman. Ya, kalau saya mau bicara tentang hal-hal rohani, maka saya harus menghidupi itu, saya harus belajar, saya harus riset, ya, saya harus mencari, ya, karena kemerdekaan itu kebenaran itu akan memerdekakan saya, gitu, teman-teman. Nah, jadi kualitas diri harus meningkat, ya. Kemudian saya harus latih, teman-teman, dengan bikin live seperti ini, ya, supaya cara saya berkomunikasi semakin baik, ya. Kemudian saya harus hidupi supaya saya bisa menghidupi itu, gitu, ya. Dan juga bisa mengajarkan dengan baik. Nah, supaya kita semakin matang, ya, menjadi pahlawan. Dengan begitu kita akan semakin mampu memberikan yang terbaik dari yang terbaik yang kita miliki, teman-teman.
Ya, jadi kualitas diri kita harus ditingkatkan ya. Kalau kita tidak memberikan yang terbaik dari yang terbaik yang kita miliki, kita tidak bisa begitu dirasakan ya, atau kita tidak bisa menyumbangkan yang terbaik. Nah, akibatnya kita tidak puas dengan hal itu ya, karena kita diciptakan untuk mengeluarkan semua yang terbaik yang kita bisa. Seperti bunga, ya, bunga mawar itu diciptakan untuk mekar sepenuhnya. Sesudah ia mekar sepenuhnya, ya sudah selesai tugasnya. Kita sendiri juga seperti itu. Kita ditugaskan oleh Tuhan untuk mekar sepenuhnya, memberikan yang terbaik sampai habis. Disitulah kita kemudian menjadi pahlawan dalam kisah hidup kita sendiri, karena kita melakukan sesuatu yang heroik. Nah, sayang sekali teman-teman, ya, listriknya sudah habis ya, baterainya ini sebentar lagi dia akan mati begitu ya. Tetap kita harus dibatasi dengan waktu ya, dengan energi ya di HP ini, karena kalau nggak dicas dia akan habis ya. Oke, sebentar lagi kalau mati ya enggak apa-apa ya teman-teman ya. Kita menjadi pahlawan bukan karena pada akhirnya kita menang atau kalah. Kita menjadi pahlawan karena kita selalu memberikan yang terbaik dari yang terbaik yang kita bisa, yaitu dalam hal mencintai dan mengasihi yang tak terbatas. Begitu juga dalam hal percaya kepada Tuhan. Dialah yang selalu menguatkan dan memberikan ya kebijaksanaan tentang sesuatu yang bisa kita buat sebaik-baiknya. Ya, jadi sumber kebijaksanaan itu adalah takut akan Tuhan, teman-teman. Ya, di kami. Ya, kemudian makanya kenapa? Ya, karena dengan takut akan Tuhan kita akan jadi tahu kebenaran, ya, tahu rahasia-rahasia kehidupan, ya, rahasia-rahasia kerajaan dan semuanya. Ya, jadi kita akan punya kebijaksanaan. Saya tertarik dengan hal-hal seperti ini teman-teman, ya justru karena saya mengambil sikap untuk takut akan Tuhan, ya, untuk benar-benar terhubung gitu ya dengan yang ilahi ya, dan pada saat yang bersamaan ya Tuhan juga mau saya menjadi baik terhadap sesama dan juga terhadap diri saya sendiri. Nah, namun ingat, dalam semuanya itu kita selalu menjadi tokoh pahlawan ya, kalau kita yang mengendalikan hidup kita. Kita tidak dalam kendali pasangan kita, ini penting sekali teman-teman ya. Lingkungan sekitar kita ataupun komunitas kita. Kita yang mengendalikan hidup kita sendiri. Wow, ini